Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan JavaScript. Di sini saya memilih untuk membuat aplikasi game kuis pengetahuan umum menggunakan JavaScript yang akan dijalankan melalui terminal menggunakan Node.js. Saya memilih membuat kuis karena pada tugas UTS ini kita diminta untuk membuat satu aplikasi yang menggunakan 7 komponen JavaScript secara terhubung. Kuis juga merupakan jenis aplikasi yang sederhana tetapi memiliki alur logika yang lengkap, sehingga cocok dijadikan kasus untuk memenuhi syarat tersebut. Selain itu, kuis sangat mudah dijalankan di terminal tanpa membutuhkan tampilan GUI. Nah, di sini tujuan aplikasi adalah untuk memberikan permainan singkat kepada pengguna. Kemudian pengguna bisa menguji pengetahuan umum mereka melalui 5 soal pilihan ganda. Lalu program akan menghitung skor berdasarkan jawaban yang benar dan akan menampilkan hasil akhirnya. Saya memilih kuis karena data soalnya mudah disimpan menggunakan array dan objek. Kemudian logika pengecekan jawaban dapat diterapkan menggunakan kondisional dan alurnya bisa dijalankan menggunakan function. Kuis juga sangat cocok untuk memasukkan metode S6 dan asynchronous promise. Dengan kata lain, kuis sangat ideal untuk menggabungkan semua komponen yang diminta dalam tugas ini. Kemudian alur aplikasi dimulai dari proses loading menggunakan asynchronous promise. Setelah itu program akan menampilkan 5 soal satu persatu. Pengguna menjawab dengan memilih huruf ABC. Lalu program akan memeriksa jawabannya. Setelah itu menghitung dan menampilkan skor akhir. Kesesuaian dengan syarat tugas, aplikasi ini sudah memenuhi seluruh 7 komponen JavaScript yang diwajibkan. Metode S6 saya gunakan untuk menampilkan hasil jawabannya. Kemudian metode S6 saya gunakan untuk menampilkan pilihan jawabannya. Kemudian kondisional dipakai untuk mengecek jawaban benar atau salah. Lalu loop digunakan untuk menampilkan satu persatu soalnya. Kemudian array digunakan untuk menyimpan daftar soal. Lalu function digunakan sebagai alur utama program. Di sini objek dipakai untuk struktur setiap soal dan asynchronous promise digunakan untuk simulasi loading di awal program. Nah, semua komponen tersebut tidak berdiri sendiri tentunya, tetapi saling terhubung dalam satu aplikasi. Function utama mengakses array yang berisi objek soal, kemudian di dalam function terdapat loop untuk menampilkan setiap soal. Di dalam loop terdapat kondisional untuk mengecek jawaban. Lalu arrow function dipanggil di dalam loop untuk menampilkan pilihan. Sementara itu, promise dijalankan sebelum function utama sebagai bagian dari proses aplikasi. Dengan demikian, seluruh komponen dapat bekerja sama dalam satu rangkaian yang utuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan codingan aplikasi kuis pengetahuan umum yang saya buat menggunakan JavaScript dan dijalankan melalui terminal. Program ini sudah menerapkan semua syarat untuk tugasnya. Yang pertama di sini ada consprompt.
Baris ini digunakan untuk mengimpor modul agar program dapat menerima inputan dari user melalui terminal. Kemudian ada cons quiz data. Ini adalah bagian array dan objek. Nah, pada bagian ini saya membuat sebuah array bernama quiz data yang berisi 5 objek. Setiap objek mewakili satu soal kuis dan memiliki 3 properti. Di sini ada question untuk pertanyaan, kemudian option untuk pilihan jawaban, dan answer adalah untuk huruf A, B, atau C. Answer ini adalah jawabannya. Kemudian masuk ke asynchronous promise. Di sini cons Luit quiz ini adalah function. Function ini menggunakan promise untuk mensimulasikan proses loading sebelum kuis dimulai. Yang ini. Lalu ke function utama program. Di sini saya menggunakan keyword async karena di dalamnya terdapat penggunaan await ini untuk menunggu proses asinkronus. Kemudian menjalankan proses loading yaitu await load quiz. Di sini saya menggunakan await agar program menunggu proses loading selesai sebelum menampilkan quiz. Lalu ada let score. Variabel score digunakan untuk menghitung jumlah jawaban yang benar. Lalu ada loop for. Bagian ini merupakan loop for yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan soal di dalam array quiz data, dan soal akan ditampilkan satu persatu secara otomatis. Kemudian ada S6 objek ini. Bagian ini menggunakan fitur S6 yaitu object destructing untuk mengambil data dari setiap objek soal. Yang ini. Kemudian S6 arrow function untuk menampilkan pilihan. Di sini menggunakan cons show option. Yang ini. Lalu menampilkan soal dan pilihan. Di sini menggunakan console log dan show option. Kemudian ada let user. Di sini user diminta untuk memasukkan huruf A, B, atau C. Oh ya, di sini saya juga menggunakan to uppercase. Sini supaya input huruf kecil tetap bisa diterima. Jadi walaupun di pemilihan jawabannya menggunakan huruf kapital, tapi ketika user mengisi dengan huruf kecil tetap bisa diterima. Kemudian ada while. Di sini ada validasi input. Bagian ini memastikan user hanya memasukkan huruf A, B, atau C. Jika tidak maka program akan meminta input ulang. Jadi misalnya ketika user mengisi jawabannya D, sedangkan pilihan jawabannya hanya sampai C, maka program akan meminta
inputan ulang. Kemudian masuk ke conditional if else. Bagian ini adalah logika kondisional. Jika huruf jawaban user sama dengan huruf answer, maka skor bertambah. Artinya jika jawaban yang diinputkan itu benar, maka akan bertambah skornya. Lalu hasil akhir console log. Setelah semua soal selesai ditampilkan oleh loop, program memberikan hasil akhir berupa jawaban benar dibanding total soal. Nah, kemudian ada start quiz. Baris paling bawah ini digunakan untuk menjalankan seluruh aplikasi dengan memanggil function utama. Sekarang saya akan menjalankan program aplikasi saya. Saya akan membuka terminal. Oke. Lalu ketikkan node game JS. Nah, ketika program dijalankan pertama muncul proses loading. Di sini berasal dari fungsi asynchronous yang menggunakan promise. Setelah loading selesai, program menampilkan judul quiz sebagai tanda bahwa aplikasi siap digunakan. Langsung program menampilkan soal pertama beserta 3 pilihan yang ditandai huruf A, B, dan C. Di sini saya memasukkan jawaban saya dengan huruf, misalnya A, B, atau C. B, langsung enter. Program kemudian langsung akan memberikan respon apakah jawaban saya benar atau salah. Ini berasal dari logika conditional if di dalam loop. Nah, soal berikutnya muncul otomatis karena program menggunakan loop. Maka setelah saya menjawab, soal selanjutnya langsung muncul. Begitu seterusnya sampai seluruh soal selesai. Mari misalnya saya akan jawab sampai selesai dulu. Kemudian oke. Sini hewan tercepat di dunia. Misalnya di sini saya isi A kecil, maka program tetap menerima tetapi akan memberikan respon salah karena jawaban yang benar adalah B, cheetah. Nah, kemudian itu setelah semua soal selesai dijawab, program akan menampilkan skor akhir saya, yaitu jumlah jawaban benar dibanding total soal. Dengan itu program selesai dijalankan. Kemudian semua fitur berjalan dengan baik, mulai dari array, object, loop, conditional, as6 method hingga asynchronous promise. Sekian presentasi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.